Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Neng Nurbaya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang penelitian saya dalam memenuhi tugas akhir saya, yaitu mata kuliah Filsafat Sosial dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neng Hana MAG sebagai dokter pengampunya. Baik, sebelumnya saya ingin memaparkan sedikit tentang lembaga yang saya kaji, yaitu Peace Generation. Nah, apa sih Peace Generation ini? Nah, Peace Generation atau PeaceGen adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang perdamaian yang fokusnya pada pengembangan pelatihan perdamaian, media pembelajaran perdamaian dan kampanye perdamaian, serta aktivasi konten perdamaian. Nah, dan mereka juga berkomitmen untuk menyebarkan perdamaian dengan cara yang ceria melalui media kreatif. Nah, kantor dari PeaceGen ini berlokasi di Jalan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Awal mula Peace Generation berawal dari pertemuan Irfan Amale dan Eric Likon di tahun 2006. Dua tokoh tersebut adalah co-founder Peace Generation. Saat itu Eric menjadi guru bahasa Inggris di kantor penerbit Mijat, dan Irfan juga menjadi salah satu murid Eric, yang mulai saat itu mereka sendiri semakin akrab dan banyak hal yang diperbincangkan. Irfan dilahirkan dalam keluarga Islam yang taat, dan Eric pun dilahirkan di keluarga Kristen yang taat. Namun setelah itu mereka berdua sering mempunyai perbedaan pandangan, yaitu sering menerka-nerka pandangan bahwa Islam itu agama yang teroris dan begitu pun sebaliknya. Tetapi semua itu hanya perspektif mereka. Ketika mereka bersatu dan bersama, akhirnya mereka menjadi dua sahabat yang sangat baik, dan pada tahun 2007 mereka mendirikan Peace Generation. Oke. Tentunya bagi setiap lembaga mempunyai masalah dan kasus di setiap program kerja yang ia jalankan, dan lembaga yang bertemakan perdamaian yang dirasa kalimat itu terlalu sensitif jika diagung-agungkan, karena mempunyai banyak persepsi di dalam kalimat perdamaian itu sendiri. Tapi pada lembaga ini tidak terlalu banyak konflik, karena permasalahan yang cukup rumit mungkin lebih kepada perspektif dari orang-orang, seperti yang kami lakukan penelitian kemarin. Misalnya karena lembaga PeaceGen sendiri banyak melibatkan komunitas agama, dan dari Islam maupun Kristen banyak kekhawatiran dan tudingan yang yang terlalu banyak pada lembaga ini, karena terjadi di masyarakat belum tahu apa-apa mengenai gerakan perdamaian ini. Lalu tujuan lembaga Peace Generation ini? Nah, visi dari Peace Generation ini adalah mereka mendambakan sebuah dunia di mana setiap anak-anak dan kaum muda bisa belajar dan mempraktikkan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupannya. Dan misinya yaitu memungkinkan setiap anak-anak dan kaum muda untuk mempelajari perdamaian. Nah, tujuan dari lembaga Peace Generation ini yaitu yang pertama, mereka mempunyai visi, mereka mendambakan dunia di mana setiap anak-anak dan kaum muda bisa belajar dan mempraktikkan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupannya. Dan visi mereka adalah
kami atau mereka memungkinkan setiap anak-anak dan kaum muda untuk mempelajari perdamaian dengan membekali para agen perdamaian dengan media pembelajaran yang kreatif. Nah, kemudian apa sih nilai perdamaian itu? Nah, ada 12 nilai dasar perdamaian dari Peace Generation yang dibentuk pada tahun 2007 ini, yang disusun oleh Irfan Amale dan Eric Lincoln. Nah, diantaranya yang pertama yaitu menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri, menerima apa kekurangan diri sendiri. Dan yang kedua yaitu menghapus prasangka. Yang ketiga, keagamaan etnis. Yang keempat, perbedaan agama yang tentunya mengenai toleransi. Yang kelima yaitu perbedaan gender. Yang keenam, perbedaan status sosial yang sering terjadi di masyarakat. Dan yang ketujuh, perbedaan kelompok. Dan yang kedelapan, merayakan keberagaman. Yang kesembilan, memahami konflik. Yang kesepuluh, menolak kekerasan. 11, mengakui kesalahan. Dan yang ke-12 yaitu memaafkan. Nah, dengan modal 12 nilai dasar dalam perdamaian, sudah banyak yang jadi training, yang di training, mulai dari pelajar hingga guru, fasilitator yang telah di training banyak menerapkan modul ini di daerahnya masing-masing. Selain itu, 12 nilai tersebut juga diterapkan di berbagai program Peacegen yang berkolaborasi dengan berbagai macam komunitas dan lembaga. Nah, program atau kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial yang ada yang telah dilakukan oleh Peacegen, yaitu sudah banyak program perdamaian Peacegen melalui penerapan di berbagai tempat. Nah, bahkan sampai hari ini ada yang masih dalam proses dan ada juga yang sudah terlaksanakan. Saya akan mencoba ambil masalah satu contoh beberapa program yang sudah terlaksana. Salah satunya Peacegen melakukan pelaksanaan di daerah Palu. Peacegen Palu adalah program pelatihan pendidikan perdamaian dengan menggunakan 12 modul dasar perdamaian tadi. Perdamaian adalah salah satu isu gerakan yang masif di Palu, mengingat pernah terjadi konflik peristiwa di antara wilayah Sulawesi Tengah. Nah, tampaknya tak jarang menemukan teman-teman dari Kristen memiliki prasangka yang kurang cukup baik terhadap teman-teman Muslim, begitupun sebaliknya. Berdasarkan latar belakang ini, Peacegen Palu diselenggarakan dan peserta Peacegen terdiri dari siswa dan mahasiswa dengan rincian 18 laki-laki dan 20 perempuan serta 27 Muslim dan 16 Kristen. Nah, peserta mahasiswa berasal dari Universitas Tadulaka dan komunitas anak muda yang aktif dengan kegiatan perubahan sosial di Palu. Nah, para peserta baru pertama kali mengikuti kegiatan pelatihan pendidikan perdamaian. Nah, oleh karena itu, sebab itulah karena mereka sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut dengan semangat dan kooperatif, meskipun menjalankan ibadah puasa pada waktu itu, mereka bahkan pemerintah daerahnya menyempatkan berkunjung dan memberikan sambutan yang sangat baik kepada anggota Peacegen itu sendiri. Lalu, apa kontribusi mahasiswa API pada saat ini? Beliau mengatakan, mungkin kita bisa turut membantu menanamkan 12 nilai dasar tadi.
12 nilai dasar yang ditanamkan oleh Wittgenstein kemudian kita jelaskan dalam versi sebagai anak akidah dan filsafat Islam. Apa saja yang dimaksud dengan 12 dasar nilai perdamaian itu? Terus bagaimana cara kita menghadapi ada peristiwa yang kita lihat bertentangan dengan 12 dasar nilai perdamaian tersebut? Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.